Sebelum kita memulai acara pada hari ini, yaitu pembukaan Akademi UMKM Siawi Niaga, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu sekalian. Dan untuk itu kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiri sebagai penghormatan kita kepada negara tercinta Republik Indonesia ini. Dan untuk itu kami persilakan kepada Nadia Paramita untuk memimpin menyanyi lagu Indonesia Raya bersama teman-teman. Terima kasih, kami silakan untuk duduk kembali. Baik, terima kasih dan selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati. Pagi ini di ruang Kertanegara di kampus Udas Gajah Mada, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita bersama-sama akan memulai acara yang 2 hari yang berlangsung, yaitu pembukaan Akademi UMKM Siawi Niaga. Baik, saya akan sampaikan sedikit mengenai apa sebenarnya Akademi UMKM Siawi Niaga. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bersama-sama tadi sudah mulai acara dan memanjatkan doa secara bersama. Dan pada hari ini program Akademi UMKM Siawi Niaga merupakan salah satu program CSR PT Bank Siawi Niaga Tbk bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada, khususnya P2B, yaitu penelitian dan pelatihan ekonomi dan bisnis Universitas Gajah Mada. Tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Baik, sebelum kita akan mulai acara pada hari ini, nanti acara akan kita buka dengan pembukaan oleh bapak-bapak yang ada di panel depan. Kita akan perkenalkan tamu-tamu istimewa dan Anda semua yang ada di ruangan ini. Yang pertama saya akan perkenalkan Bapak James Rompas. Beliau adalah Wakil Direktur Utama PT Bank Siawi Niaga Tbk. Terima kasih, selamat pagi Pak. Pak James ini datang dari Jakarta khusus langsung ke sini, meninggalkan sekitar dulu di Jakarta karena ingin bertemu dengan Anda semua nasabah Siawi Niaga Tbk yang tercinta untuk Anda semua. Oke, baik. Dan juga di sini juga ada rekan-rekan senior manajemen dari Siawi Niaga. Mereka duduk ada di belakang, jadi silakan untuk nanti beramah-tamah. Banyak sekali teman-teman kita pada hari ini, dan juga kita perlu menyapa tuan rumah dari acara ini. Yang pertama yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada adalah Bapak Profesor Wihana Kiranjaya, Master of Science Social Science PhD. Terima kasih Pak, selamat pagi. Dan kemudian juga ada Bapak Muhammad Edi Purnawan. Tidak ada ya, oke, baik. Kami juga akan menyapa Bapak Profesor Dr. Eduardus Tandelilin, MBA, selaku Ketua Tim Pelatihan P2EB FEB UGM. Ya, FEB itu, ini kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Eduardus bahwa
Kalau di universitas lain itu selalu dibilangnya adalah fakultas ekonomi. Tapi ini luar biasa karena di UGM sebenarnya adalah fakultas ekonomika dan bisnis ya Pak ya. Ini yang pertama di Indonesia katanya. Jadi apa namanya coba dibayangkan kalau misalnya matematika ya Pak bilangnya. Tapi kalau ekonomi berarti harusnya ekonomika. Oke, jadi memang kita harus banyak belajar dari kampus ya. Salah satunya adalah mengenai terminologi yang betul ya Pak ya. Baik. Terus kemudian juga saya akan menyambut dengan hormat Bapak Dr. Sumiana, Akuntan MSI, dan Ibu Nurul Indarti, Sipil Ekonom CM SD 1 Deputi P2EB. Ada? Oh ya, oke baik. Terima kasih. Selamat pagi. Mohon maaf kalau penyebutan gelarnya salah, maklum sudah lama tidak masuk kampus saya kan, sudah belajar. Oke. Terus kemudian juga para segenap istiritas akademika Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yang tentunya juga rekan-rekan wartawan yang ada di belakang. Selamat pagi, selamat datang di acara ini. Terima kasih atas kehadiran Anda semuanya. Baik, langsung saja kita akan memulai acara pada hari ini. Acara hari ini nanti akan dimulai dengan sambutan dari Bapak James Rompas, kemudian dari Bapak Edwardus, selanjutnya dari Bapak Dekan, dan kita akan bersama-sama menyaksikan seremoni pembukaan Akademi UMKM Seminaga secara resmi. Dan nanti kita juga akan menyaksikan profil bapak-bapak semuanya dari sini di layar dua yang ada di kanan kiri Bapak Ibu sekalian, dan selanjutnya nanti kita akan foto bersama. Oke, tanpa mengulur waktu lagi, saya akan mempersilakan kepada yang terhormat Bapak James Rompas untuk menyampaikan kata sambutan. Monggo Pak, silakan Pak di podium. Tepuk tangan untuk Bapak James Rompas. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Profesor Wihana Kirana Jaya, MSius, Master of Science, PhD. Mohon maaf Pak, saya tidak terbiasa dengan gelar, jadi kalau boleh saya menggunakan nama Bapak saja. Kemudian yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Edwardus Tandilin, yang saya hormati Bapak Dr. Sumiana, Bapak-bapak peserta pelatihan dari rekan saya dan saya ini, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama sudah tentu kita wajib mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara pembukaan Akademi UMKM Siang Biniaga. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Gadjah Mada, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah bersedia untuk menjadi partner kami di dalam kami mengadakan pelatihan Akademi UMKM ini. Buat Siang Biniaga ini adalah momen yang sangat penting karena kami ingin di dalam pengembangan bisnis khususnya mikro, kami ingin menggandeng mitra-mitra yang menurut kami sangat kompeten, khususnya di dalam bidang pelatihan dan pemberdayaan para pengusaha mikro. Pada saat yang sama kami juga melihat bahwa pengembangan untuk pada pengusaha mikro itu juga sangat penting. Saat ini kami memiliki debitur mikro, tadi saya diupdate oleh teman-teman, itu kalau saya nggak salah ingat angkanya hampir 14.000, 15.000. Jadi cukup banyak, dan kalau semuanya dilatih rasanya nggak memungkinkan, sehingga kami akan memilih hanya nasabah-nasabah tertentu di seluruh Indonesia yang akan kami lakukan pelatihan. Untuk tahap pertama di tahun 2014 kami mentargetkan 280 kurang lebih pengusaha mikro yang akan kami lakukan pelatihan. Hari ini adalah batch yang pertama dan tahap pertama untuk 20 pengusaha mikro yang ada di daerah. Kalau kita sebutnya Jawa Tengah 1, kalau saya lebih suka sebutnya Yogyakarta dan sekitarnya. Karena ini ada perbedaan antara organisasi intern dan secara fisik yang ada di ketentuan pemerintahan. Jadi ini adalah daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Buat saya sendiri, yang namanya pelatihan kepada pengusaha mikro buat saya sangat penting karena tadi Pak Dekan ada saya sudah berapa tahun di bank. Kalau saya hitung-hitung saya baru realize saya mulai di bank itu tahun 82. Jadi sekarang sudah kurang lebih 31 tahun. Dalam 31 tahun saya sudah banyak kali melihat pengusaha yang mulai dari kecil tiba-tiba sekarang menjadi konglomerat yang besar. Banyak nama-nama yang bisa saya sebut, rasanya mereka juga pasti nggak lupa sama saya. Malah kemarin sore, kemarin pagi, saya kebetulan baru bertemu dengan satu nasabah yang khusus datang dari Semarang. Waktu 10 tahun yang lalu, mereka datang ke saya untuk memulai satu bisnis baru.
Waktu itu mereka menjelaskan kepada saya panjang lebar, hampir setengah hari kami berdiskusi menjelaskan bisnis apa yang akan dikembangkan. Kemudian kami sepakat, oke, kita bisa mulai, kita start, dan cukup besar kami berani start. Makanya saya bilang ke mereka waktu itu doa kita tuh sangat kenceng, kita sama-sama berdoa karena langsung kami ucurkan pertama kali adalah 100 miliar pada saat itu. Ini memang bukan micro size. Tapi per hari ini 10 tahun kemudian dia datang lagi ke saya terus dia cerita bahwa dia punya omset sudah 4 triliun. Bisa, wah saya juga agak terima dan saya langsung tanya, sekarang hubungan sama Niaga sudah berapa? Karena kan dulu kita mulai dengan 100 miliar, harusnya saya membayarkan sudah 1 triliun. Enggak Pak, kita cuma 106 miliar hubungannya. Kenapa? Karena diambil bank lain gitu. Ada bank pemerintah yang ambil, jadi saya bilang, waduh Bapak nggak fair dong. Dulu waktu datang ke saya, kita sama-sama siapin, kita bikin, saya deg-degan banyak, kalau gagal saya bisa diberhentikan. Setelah berhasil, tiba-tiba Bapak di take over oleh bank lain, bank pemerintah. Dan kebetulan di bank pemerintah itu Preskomnya juga ex Niaga, jadi beliau juga bilang, Bang, kamu nggak boleh lupa sama Niaga loh. Nah, cerita ini menginspirasi saya bahwa hari ini mungkin bapak-bapak pengusaha mikro memang masih dalam kategori mikro, tapi saya percaya kalau kita lakukan dengan benar dan baik, rasanya nggak tertutup kemungkinan seperti yang saya cerita tadi itu akan bisa kita capai. Kemarin pada saat yang sama juga mereka datang ke saya, sebenarnya tujuannya adalah mereka ingin membalas budi karena setelah mereka menjadi 4 triliun, sekarang waktunya menurut mereka adalah gimana caranya untuk mengembangkan mikro. Apa yang mereka lakukan adalah menurut saya sangat baik dan mereka mengajak kami untuk bekerja sama adalah mereka melihat begitu banyak warung di seluruh Indonesia yang menurut mereka dari pengelolaan menterinya, pengelolaan perdagangannya, pengelolaan keuangannya itu sangat tidak memadai. Dia memberikan contoh yang sederhana bahwa begitu dia melakukan semacam review terhadap barang yang didagangkan, ternyata banyak barang yang sudah kadaluarsa. Itu saja sebenarnya sudah tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah setelah dia cek, misalnya dia memberikan contoh bola, dia beli bola itu harganya 20.000. Oleh si pedagang warung tadi dibeli dengan harga 5.000. Menurut dia wah murah sekali, hanya kurang lebih 25%. Dia beli 6. Bola itu dibeli itu dari yang namanya Piala Dunia yang lalu. Piala Dunia yang lalu tuh kalau saya nggak salah ingat tuh sudah mungkin 3 tahunan ya kalau nggak salah. Pemain bola kan 3 tahunan. Artinya dia lupa bahwa selama 3 tahun itu dia bawa carrying cost yang cukup mahal untuk nahan bolanya. Karena dari 6 biji bola yang dia beli sampai sekarang belum ada yang laku gitu. Dia merasanya bangga sekali dia beli dengan harga yang diskonnya banyak, tetapi secara dihitung time carry of money ternyata itu tidak menguntungkan. Hal inilah yang menurut mereka satu hal yang mereka ingin melakukan semacam pembelajaran, memberikan semacam technical assistance, termasuk mensuplai merchandise, barang-barang dagangan, dan diharapkan dengan adanya bantuan dari mereka, para pedagang tersebut bisa berjalan dengan baik. Hal yang sama sebenarnya idenya inilah yang kita lakukan hari ini. Kami ingin bapak-bapak selain menjadi debitur kami juga ingin memberikan semacam pelatihan supaya di dalam bapak-bapak mengevaluasi bisnis yang dilakukan itu bisa dilakukan secara proper. Artinya bapak-bapak dengan bantuan dari Universitas Gadjah Mada tentu saja akan mengerti bagaimana caranya kita melakukan accounting, bagaimana kita melakukan entrepreneurship, bagaimana kita melakukan merchandise inspection, merchandise inventory dan sebagainya. Jadi buat saya hal ini adalah sangat baik dan sangat penting, sehingga kami dari CIMB Niaga memang dalam hal ini tidak memperhitungkan untung rugi karena ini adalah bagian dari corporate social responsibility kita. CSR kita cukup banyak, biasanya kita fokus di 4 aktivitas, tapi yang paling penting yang kita ingin lakukan adalah di bagian pendidikan, sehingga CSR kami di pendidikan sangat tinggi, tetapi saat ini CSR kita lebih bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dari pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi hari ini mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai bisa kita capai secara bersama-sama, dan mudah-mudahan buat Bapak Ibu sekalian yang hari ini terpilih di antara 20 nasabah mempergunakan waktu yang semaksimal mungkin dalam 2 hari ini untuk lebih mengerti apa yang dikerjakan, dan program kami nggak berhenti di sini. Tidak teman-teman. Setelah ini 3 bulan kemudian teman-teman dari unit mikro, khususnya cluster manager dan area manajernya, itu akan memonitor
nanti dilihat apakah manfaatnya ada untuk bahan evaluasi kami di dalam pembelajaran berikutnya. Itu yang saya kira kita ingin lakukan. Nanti di ujungnya setelah itu kita ingin juga bapak-bapak nanti sharing buat yang berhasil. Kita ingin dalam program seperti ini bapak-bapak mungkin sharing bagaimana bapak-bapak bisa berkembang dengan baik dengan cara pembelajaran dilakukan oleh CNBNI. Hal ini kita harapkan menimbulkan semacam loyalitas dan interaksi yang saling menguntungkan di antara perbankan dan para pengusaha. Jadi sekali lagi kami tidak hanya ingin mencari keuntungan saja, tetapi kita juga ingin membagikan apa yang kita peroleh dari hasil usaha kami dalam bentuk CSR tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Akhir kata sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, kepada para pengurus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM yang telah bersedia menjadi partner kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini bisa diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga semua yang kita lakukan bisa membantu Bapak Ibu sekalian di dalam mengembangkan bisnis usaha. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih kepada Pak James, dan demikian tadi sambutan dari Pak James. Cerita sedikit mengenai nasabah, karena Pak James memang sudah bersama-sama dengan Bank Niaga lebih dari berapa tahun Pak James? 27 tahun. Jadi perkembangan nasabah dari mulai yang baru memulai usaha sampai mungkin kemudian tadi yang diceritakan oleh beliau akan terus mengikuti. Demikian juga dengan Bapak-bapak. Bila hari ini bertemu dengan Pak James, jadi nanti kalau udah omsetnya T, jangan lupa nih yang mikro tuh kan ya, jangan lupa ya. Oke, Anda hari ini ada di sini, tapi siapa tahu nanti dari 20 Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin pasti dengan ketekunan dan usaha yang keras dan apa yang didapat hari ini dan besok akan berdampak terhadap kemajuan bisnis Bapak Ibu sekalian. Baik, sambutan yang kedua kita akan mendengarkan bersama. Nah, ini beliau adalah yang membuat silabus atau modul atau apapun materi yang akan kita pelajari bersama selama 2 hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Edwardus Tandilili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Yang terhormat Pak Daniel James Rompas, Vice CEO Small, Medium and Micro Enterprise PT CIMB Niaga. Yang terhormat Profesor Wihana Kirana Jaya, PhD, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Nah, kali ini saya harus sebutkan gelarnya lengkap, karena kalau enggak yang marah istrinya. Ya, karena apa? Karena di fakultas ini ada yang memang kalau tidak disebutkan gelar lengkap istrinya marah, karena istrinya merasa bahwa pada saat suaminya sekolah yang menderita itu istrinya. Ya, jadi itu yang sebenarnya kita lihat. Ya, yang terhormat Bu Nurul PhD, Pak Sumiono PhD adalah merupakan Deputi P2EB Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat Profesor Suwarjono, ini juga tim yang nanti akan mengajar, termasuk Pak Sumiono yang juga nanti akan mengajar di kelas ini dan sudah siap karena setelah ini beliau berdua akan langsung bersama-sama seharian dengan para peserta. Yang terhormat juga Ibu Bapak Senior Manajemen PT CIMB Niaga. Yang terhormat rekan-rekan wartawan, Bapak Ibu peserta Akademi UMKM Niaga, dan para wartawan yang saya hormati. Pagi hari ini perkenalkan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan ya pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan terima kasih ke PT CIMB Niaga yang telah memberikan kepercayaan kepada kami di dalam menyelenggarakan program yang saya katakan program yang sangat mulia, karena kita ingin sebenarnya ya memberikan bekal, mudah-mudahan nanti betul-betul
betul-betul bisa membantu Bapak Ibu tidak hanya selamanya menjadi ya pengusaha mikro, tetapi berkembang menjadi pengusaha besar. Di sini kita menggunakan ya dosen-dosen yang akan memberikan, yang juga saya kira pelaku ya usaha mikro, tapi sekarang sudah naik statusnya. Pak Sumiono ini naik statusnya karena ayamnya katanya sudah puluhan ribu ekor. Ya, jadi sudah naik statusnya ini, dan tanahnya sudah di mana-mana jadi tuan tanah. Ya, karena ya Pulau Progo sekarang tanahnya sangat mahal, dan saya kira di sana sudah diborong sama Pak Sumiono. Bapak Ibu yang saya hormati, usaha mikro merupakan tonggak utama saya kira di dalam menyanggah ekonomi Indonesia. Kita tahu bahwa krisis yang terjadi pada tahun 98 ya, yang survive itu justru teman-teman yang ekonomi mikro yang tetap ya membuat ekonomi Indonesia tetap bisa bergulir atau berputar. Ya, yang banyak merugikan negara adalah justru usaha besar, sehingga bapak-bapak sekalian di sini, saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu merupakan pahlawan ya dalam arti menyanggah ekonomi nasional. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa desain ya pendidikan ini memang masih merupakan pilot project. Kami berbicara bersama-sama dengan pihak ya PT CIMB Niaga, Bank CIMB Niaga, untuk bagaimana kita bisa mendesain program ini, sehingga materi yang diberikan pada kesempatan ini ada 3 materi utama. Yang pertama nanti mengenai pembukuan, saya katakan pembukuan sederhana yang kira-kira nanti bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua mengenai ya entrepreneurship, lalu yang terakhir itu mengenai leadership. Jadi kita lihat bahwa untuk memimpin perusahaan kecil apapun membutuhkan suatu kemampuan ya yang memimpin, jadi tidak saja sebagai manajer tapi juga sebagai leader. Ini yang saya kira mudah-mudahan nanti bisa disampaikan, sehingga kami memilih ya dosen-dosen yang ahli di bidang masing-masing. Accounting ya atau pembukuan ini nanti disampaikan oleh Profesor Suwarjono dan Dr. Sumiana. Lalu kita punya juga materi mengenai studi kelayakan, tapi khusus di sini yang tidak menyangkut aspek keuangan, jadi non keuangan, karena yang aspek keuangan tidak diberikan pada kesempatan ini karena waktunya sangat terbatas, dan ini akan disampaikan oleh Dr. ya Nurul Indrati ya, juga sudah ada di sini, tapi besok ya Bu Nurul ya. Lalu selanjutnya yang akan memberikan entrepreneurship adalah Dr. Rangga. Hari ini tidak bisa hadir, tapi besok dan materinya sudah ya siap. Dan yang terakhir nanti akan ditutup oleh Dr. Hani Handoko ya mengenai leadership atau kepemimpinan. Jadi itu adalah program yang kita lakukan. Karena ini merupakan pilot project, kami masih mencari bentuk, sehingga pada pelaksanaannya nanti kami selalu melakukan monitoring, dan pada akhirnya kami minta kesediaan Bapak dan Ibu peserta untuk mengisi kuesioner, karena ini akan merupakan bahan evaluasi, sehingga kalau ada program selanjutnya kita bisa meningkatkan ya memperbaiki sehingga lebih bermanfaat kepada para peserta. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan, dan akhir kata, kalau di dalam persiapan pelaksanaan ada hal-hal yang kurang ya berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, saya atas nama teman-teman di sini ya, dan saya ingin sekaligus sebelum mengakhiri memperkenalkan teman-teman yang membantu ya. Dr. Sari Sita Lesmi, ini tolong berdiri ya. Lalu yang kedua Dr. Wayamuka Bantara. Dan saya kira juga saya perkenalkan ada Mas Hari ya belakang sana ya, lalu Mbak Dina mana? Gak ada ya, mungkin sudah siap di sana, dan juga ada beberapa asisten yang nanti pada saat pelaksanaannya mereka selalu memonitoring. Jadi ada yang duduk menunggu
di dalam kelas mencatat semua perilaku Bapak Ibu sekalian. Tapi yang bagus-bagus yang dicatat, yang jelek tidak dicatat. Jadi maksud kami supaya kami selalu mendapatkan masukan, feedback. Jadi ada asisten yang setiap kelas itu mereka akan standby dan memberikan laporan kepada kami. Ya, saya kira itu saja dan mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya juga akan berhasil menjadi nasabah yang loyal. Jadi saya kira ya, kalau saya juga termasuk yang loyal karena saya sudah 30 tahun bekerja di Fakultas Ekonomi dan loyal ya, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Ibu Stanley Lim MBA. Dan Bapak Ibu sekalian, saatnya kita sekarang akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada yang terhormat Bapak Profesor Wihana Kirajaya, Master of Social Science PhD. Tepuk tangan. Terima kasih Bapak Moderator. Kalau moderatornya dari swasta itu suasananya beda. Tidak sangat birokratis gitu. Baik, yang kami hormati Bapak James Rompas, Wakil Presiden Direktur dan juga sekaligus sebagai Direktur Small Medium Micro Enterprise CMIB Niaga. Kemudian tentunya dengan jajarannya yang hadir pada hari ini dari Jakarta maupun Yogyakarta. Kemudian yang kami hormati Profesor Panjeliling sebagai senior kami yang menjadi ketua program akademik UMKM CMIB Niaga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian yang kami hormati juga pengelola P2EB penelitian pelatihan ekonomika dan bisnis yang hari ini ada deputinya Ibu Nurul Isi, Bapak Sumiono di sini. Kalau di Jawa namanya Sumiono Pak, kalau di Jakarta Sumiana, Jawa Barat. Kemudian para pengajar, Profesor Suwarjono, nanti Bapak Ibu akan dihibur. Ini memang pelawak tingkat tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ilmiah tapi melawak terus beliau ini. Kemudian ada Ibu Sari Sarasumbesi sebagai pengajar, Bapak Wayan juga pengajar. Terima kasih atas kehadirannya. Yang paling penting lagi adalah yang kami hormati dan berbahagia para peserta akademika CMIB UMKM dari para nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara Bang Niaga, saya punya nostalgia, ya, punya emosional. Ya. Saya tidak diterima dulu waktu pendidikan PPE Bang Niaga. 3 bulan ya, tidak diterima karena saya nggak cocok hidup di Jakarta. Gantungan naik bis, naik taksi, naik itu dari dari karet ke Hayamuruk kantor Bang Niaga. Dia masih dipimpin oleh Pak Mas ya. 3 bulan diskusi di sana, wah kok tidak cocok. Anak pegawai negeri kok kerja di bank gitu Pak ya, tidak punya sense gitu ya, tidak punya under pressure, situasi under pressure. Pegawai negeri kan risk averse, kalau menghindari risiko. Kalau banker kan love risk ya, terus mencintai risiko, risk of it ya. Tapi bukan itu, memang tidak pas, jadi ternyata tidak tepatnya the best place for me gitu waktu itu ya. Tapi saya sekolah money banking finance, makanya gelarnya itu kalau dibaca MSOC MBF Pak. Itu balas dendam saya tidak diterima Bang Niaga dulu. Saya ngambil money banking and finance. Tapi kalau disingkat MBF, diplesetkan nanti master blue film, jadi saya nggak sampai. Saya buang jauh-jauh. Sosial saya ya. Pak Made juga teman Pak Ted, itu alumni Bang Niaga, sekolah di Birmingham. Kemudian Pak Yongki juga alumni angkatan 9 Pak Ted juga Bang Niaga. Pak Yos Adi Langu, seangkatan saya waktu itu, dia sudah grade 9, saya baru grade 3 ya. Masih ingat saya. Tapi teman-teman yang di bank cepat tua, saya masih tetap muda. Jadi alhamdulillah. Kalau di sana ngitung duit terus, di sini ketemu mahasiswa bergantian Pak. Mahasiswanya ganti terus. Makanya Pak Ted muda ya. Baik, tentunya yang pertama, Universitas Akademika ITB mengucapkan terima kasih. Jadi istilah kami itu adalah CSR. CSR ini
betul-betul sesuai dengan program kegiatan fakultasnya. Fakultas punya misi statement, artinya kerjasama. Fakultas bertanggung jawab mendeliver hasil-hasil riset ke masyarakat, stakeholder, bisa dunia swasta, bisa pemerintah, bisa politisi, bisa stakeholder yang lain termasuk masyarakat UMKM gitu ya. Nah ini tanggung jawab akademis ya. Di Fakultas Ekonomika juga ada CSR gitu ya, selain swasta tadi. CSR yang bertemu ini bekerjasama membentuk fakultas membuat apa yang disebut dengan program internasionalisasi yang menjulang tinggi ya. Karena kita akan diakreditasi Pak James dan FEB satu-satunya di Indonesia Maret diasesor oleh tim AACSB. Artinya apa itu? Artinya kita mengikuti standar bisnis global, sebuah bisnis. Mohon doa ya, Maret kita diakreditasi sehingga satu-satunya. Ke-6 di ASEAN, Singapura 3, ada di Thailand 1, Malaysia 1, dan Filipina 1. Artinya apa? Kita komit untuk memiliki global dengan standar globalisasi. Di mana akreditasi itu sangat diminati oleh seluruh bisnis di dunia. Selain itu kita punya komitmen juga tidak boleh menjual tinggi menyangkut nilai-nilai akarnya. Salah satunya adalah nilai UGM. Hadir di sini Anda diajak berpikir ekonomi belak sumur, kerakyatan, kepedulian pada perjuangan Pancasila, kebangsaan, kebudayaan itu menjadi ciri khas pendidikan di Universitas Gadjah Mada termasuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di dalam itu juga komitmen kami, mission statement kami, program kami membangun yang namanya P2EP, di mana di situ CSR lembaga perusahaan asing dan pemerintah menyatu. Gedung Pertamina Tower itu merupakan kerjasama linkage antara pendidikan dan swasta melalui CSR. Pertamina menyumbang 12 miliar, di situ ada dashboard ekonomi makro oleh Mandiri, dashboard financial corner oleh Bank BNI, dashboard Bank Syariah oleh Bank Syariah, dashboard UMKM oleh BRI, dashboard apalagi ya, kerakyatan oleh kontribusi beberapa BUMN, kemudian dashboard IT oleh Telkom. Sebentar lagi aktivitas dashboard ini juga ini salah satu UMKM kepedulian kami UMKM, salah satunya dengan CSR. Sehingga proses perpaduan basic knowledge, pemahaman ekspresi teori, bapak-bapak dari kacamata akademisi akan melakukan share, paduan berdiskusi di kelas dengan bapak-bapak yang memang dari aspek praksis atau praktisi ya, basic knowledge tentang leadership, akuntansi, di mana ini akan menjadi diskursus yang menarik antara para instruktur dan para nasabah dari CMIB Niaga. Tentunya kami ucapkan terima kasih Pak James ya. Jadi teman-teman bisa melakukan share sehingga akan dibutuhkan suatu cara pikir. Workshop berapa hari ini? 2 hari Pak Dada. Walkingnya cukup 2 hari saja, tinggal shoppingnya nanti. Shopping di dalam artinya mencari paradigma, mencari literatur, mencari metodologi, mencari cara. Saya yakin bapak-bapak ini memang betul buffernya stok pembangunan Indonesia yang harus diperkuat. Local entrepreneurship ya. One village, one product, one district, one product ini kuncinya ada di bapak-bapak nanti. Selamat menikmati acara ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wihana Kirana Jaya atas sambutannya. Oke, ekonomi Bulak Sumur adalah ekonomi kerakyatan dan sesuai sekali dengan hari ini ya Pak ya acara kita. Oke, tadi bicara mengenai loyalitas lagi. Pak James 27 tahun di Niaga. Pak Edwardus 30 tahun. Pak Kirana ini berapa tahun Pak Wihana? 27. Oh sama ternyata. Kita harus belajar mengenai latar dari bapak-bapak yang ada di depan ya terutama. Saya tadi berarti 35 tahun sih Pak sebenarnya. Saya nikah terus naik terus. Oke. Baik, ini tadi satu nih pesertanya dari ketawanya ngakak nih. Mas selamat pagi Mas. Mas Abdul Rahman Firmaniar. Dari mana? Oh ini dari Niaga, nggak saya tanya aja deh. Yang nasabah yang mana nih? Oh yang sebelah sana. Oke, selamat pagi. Pak siapa ini? Pak Adi. Pak Adi dari mana? Wonosobo. Wonosobo. Usahanya apa Pak Wana? Usahanya gas, kemudian air mineral, kemudian bengkel dan sebagainya. Oh, tepuk tangan dong Bapak dari Wonosobo ini. Sudah lama menjadi nasabah Mikro Maju? Kurang lebih 4 tahun Pak. 4 tahun, terima kasih atas kualitas Anda kembali tepuk tangan lagi dong untuk Pak. Oke baik. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Bapak Ibu yang lain. Namun misalnya kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu peresmian secara resmi pelatihan usaha Akademi UMKM Niaga
Yang untuk ini kami silakan kepada Pak James, Pak Wihana dan juga Pak Edwardus untuk bersama-sama dengan kami di depan sini. Acara ini akan ditanya dengan pukulan gong. Dan kami silakan kepada teman-teman rekan wartawan yang ingin memberikan gambar. Baik, Pak James silakan didampingi oleh Pak Wihana dan juga. Ya sebentar ya. Oke, yang mana teh? Oke, ini ada sedikit narasi yang saya bacakan. Ya, Pak sebelum dipukul, ini Pak narasinya fontnya kecil sekali. Saya sudah 50 tahun, jadi saya harus seperti ini bacanya. Baik, Akademi UMKM Siaminaga adalah salah satu program Corporate Social Responsibility dalam format pelatihan usaha praktis bagi para nasabah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya menjadi usaha yang lebih menguntungkan secara berkesinambungan. Visi Akademi UMKM Siaminaga adalah mewujudkan pelaku UMKM yang tangguh, berkembang, kreatif, dan handal sebagai penggerak perekonomian Indonesia menuju sejahtera. Dalam kesempatan ini, Siaminaga dengan bangga bekerjasama dengan P2EB Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yaitu sebagai salah satu universitas terkemuka di tanah air yang memiliki visi jauh ke depan dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia, khusus menciptakan pelaku UMKM yang handal sebagai penopang perekonomian Indonesia. Dan sebagai wujud nyata, mari kita sambut seremoni pembukaan Akademi UMKM Siaminaga oleh Bapak James Rompas. Kami persilakan. Tepuk tangan kepada semuanya. Terima kasih Pak James. Oke, namun juga kesempatan ini kami silakan untuk berfoto bersama dan kami akan mengundang 3 orang nasabah, yaitu Bapak Basuki, Bapak Diego dan Ibu Mulyani bersama-sama dengan Pak James, Pak Wihana dan juga Pak Edwardus. Kami silakan untuk berfoto bersama. Oke, jadi itu Bapak Basuki, Pak Diego dan Ibu Mulyani sudah ada. Oke. Iya, ini mewakili usia dan juga gender nih nasabahnya ya. Ada yang misalnya agak rambutnya putih sedikit gitu ya, ada yang masih muda dan kemudian ibu-ibu. Ya ibu di tengah boleh? Oke, bersama Bu di tengah Bu. Ya Ibu Mulyani, nggak usah malu-malu Bu ya. Baik, boleh ngobrol Pak. Ini fotonya santai, jadi pura-puranya ini ngobrol. Jadi oke, mungkin yang pertama formal dulu lihat kamera, terus kita ngobrol ya Pak ya. Baik, ya. Ya. Senyum ya Pak Diego, ya, jangan tegang Pak Diego ya. Baik, senyum Mas. Oke, baik. Oke, sekarang ngobrol. Sekarang ngobrol, pura-pura ngobrol, pura-pura aja ya. Oke, ngobrol. Ya. Ya, dari mana ya? Asalnya apa? Udah berapa lama usahanya gitu? Punya menantu enggak? Kalau enggak, kita ayo di sana gitu kan? Oke, baik. Oke, ya itu. Tuh. Ya, ini namanya drama satu babak tanpa skenario dan skrip ya. Baik. Ya. Masih dramanya sudah cukup? Oh belum, oke baik ya, kira satu jam ya kita ngobrol aja sendiri kan? Sana ngobrol sini juga harus ngobrol ya Mas ya. Mas jangan senyum dari mana Mas? Dari Bantul Pak. Dari Bantul dekat ya, ya oke. Usahanya Mas? Korden Pak. Korden, oh ya saya juga korden di rumah kalau gitu ya. Nanti saya hubungi Mas dan juga ya. Baik. Terima kasih bapak-bapak, para nasabah yang kami hormati. Demikian tadi seremoni pembukaan pelatihan usaha Akademi UMKM Siaminaga. Masih ada acara kembali sebelum nanti bapak-bapak ibu kembali ke ke kelas. Ini adalah perkenalan profil dari masing-masing bapak ibu. Jadi jangan khawatir kalau tadi hanya Pak Diego, Pak Basuki dan Ibu Mulyani, bapak-bapak juga akan mengenalkan di sini semua. Karena Anda semua yang ada di sini adalah orang-orang yang hebat. Yang pada hari ini atau berapa puluh tahun lagi kita akan bertemu bapak ibu sudah akan berubah semuanya. Baik, tepuk tangan untuk Anda semua. Inilah profil dari para peserta pertama pelatihan usaha Akademi UMKM Siaminaga. Kami silakan pada rekan saya Andika untuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini acara pada hari ini adalah saya akan menunjukkan profil para peserta Akademi UMKM Siaminaga
ada sekitar 20 nasabah mikro laju yang rata-rata sudah menjadi nasabah kita lebih dari 1 tahun, 2 tahun, tadi ada yang 4 tahun. Mungkin dari pertama kali mikro laju diri sudah menjadi nasabah mikro laju ya Pak Adi ya. Terima kasih. Baik. Kita masih menunggu rekan-rekan untuk menampilkan slideshow-nya. Ya. Ya, ini kalau Bapak Ibu dengar ini adalah jingle-nya mikro laju. Ini sempat putar di radio seluruh Indonesia. Oke. Ya, enak ya Pak ya, Melayu agak dan boleh sambil bergoyang juga boleh loh Pak. Tidak dilarang untuk bergoyang di sini boleh. Oke, baik. Inilah profil 20 profil peserta akademis UMKM CIMB Niaga. Areanya adalah mikro laju area Jawa Tengah 1. Baik. Oke. Akademi UMKM CIMB Niaga mewujudkan pelaku UMKM yang berkarakter tangguh, berkembang, kreatif dan handal guna menjadi penggerak perekonomian Indonesia menuju sejahtera. Setuju ya Bapak Ibu? Setuju? Tepuk tangan yang meriah. Baik, yang pertama adalah Bapak Adi Luliansa, pemilik usaha toko Panani di daerah Wonosobo. Berdiri sejak tahun 2011. Jumlah karyawan 3. Mohon maaf Pak Adi, silakan berdiri. Wah, ini dia masih segar, luar biasa, super sekali. Baik, berikutnya adalah Bapak Diogo Gihan Burase, selaku pemilik usaha toko grosir telur di daerah Yogyakarta. Tahun berdiri usaha tahun 1999. Silakan berdiri Pak Diego. Waduh, masih muda, sudah menjadi usaha distributor telur. Ada yang butuh telur di sini? Silakan hubungi Pak Diego ya. Baik, berikutnya adalah Bapak Dr. Andes Basuki Suranto, pemilik usaha Hotel Musafira di Yogyakarta. Tahun berdiri usaha tahun 1996. Baik, Pak Basuki mohon berdiri Pak. Waduh. Nanti kapan-kapan boleh saya diskon Pak di hotelnya Pak? Boleh ya. Ingat saya bayar mukanya Pak ya. Baik, berikutnya adalah Bapak Endi Wijanarko, pemilik usaha Ndor Trail Shop. Wah, ini hobinya juga karena motor trail. Usaha di daerah Surakarta, Solo sejak tahun 2004. Pak Endi silakan berdiri. Wah. Ya, berikutnya adalah Bapak Heni Pranyoto, pengusaha Kerupuk Ragil Jaya di daerah Banyumas. Usaha sejak tahun 2004. Boleh berdiri Pak Heni? Di bawah Pak kerupuknya? Nggak di bawah Pak ya? Oke, nanti besok di bawah Pak boleh. Baik, selanjutnya adalah Bapak Joni Johan Kusuma, pemilik usaha Kusuma Jaya Motor di daerah Klaten Utara. Bengkel spare part sejak tahun 2010. Boleh berdiri Bapak Joni? Wah, ini Joni. Nanti kalau ada yang motornya rusak apa silakan ke Pak Joni ya dari daerah Surakarta. Gratis Pak? Oh enggak. Enggak ya. Baik, berikutnya adalah Ibu Mulyani, pemilik usaha toko Gunung Mas, kuliner cemilan kecil Bu ya. Sejak tahun 2008. Silakan berdiri Ibu Mulyani. Iya. Jadi Bapak Ibu nanti butuh cemilan-cemilan hari ini ditanggung sama Bu Mulyani. Tenang saja cemilannya. Baik. Berikutnya ada Ibu Endang Winarti, pemilik usaha batik Brojo Jeddah. Sejak usaha sejak tahun 2009. Boleh berdiri Bu Endang batiknya? Wah, oke. Ini yang Ibu batik yang Ibu pakai batik Ibu sendiri ya? Bikinan sendiri ya? Boleh. Boleh nanti dibawa Bu dagang, saya bantu di Jakarta Bu. Tenang aja. Baik, berikutnya adalah Ibu Supriyati, pemilik usaha UD Pacawarna, bidang kerajinan. Tahun berdiri usaha sejak 2000. Silakan berdiri Ibu Supriyati, yang mana Ibu? Wah, Bu, saya lihat foto-fotonya luar biasa kerajinan. Ini apa Bu? Tempat keranjang apa Ibu? Tempat apa Ibu? Laundry. House laundry. Oh iya, buat orang laundry ya. Oke. Baik. Bagus sekali Ibu. Soalnya nanti besok kalau ada dibawa Bu ya. Tenang, pokoknya saya di sini pedagang mikro juga Bu. Saya bantu jualin semuanya di Jakarta. Tenang. Baik. Berikutnya adalah Bapak Muhammad Rizky, pemilik usaha Gria Batik. Ini kebetulan hari ini mungkin agak terlambat. Bapak Rizky sudah hadir? Bapak Rizky belum ya? Agak sedikit terlambat tadi. Baik. Selanjutnya langsung Ibu Nurianti, pemilik usaha lotek dan gado-gado Ibu Nur dari daerah Sleman sejak
tahun 2008. Ibu, saya mau coba gado-gadonya, boleh dibikin sekarang, bisa Bu? Cabenya 3 aja. Oke, baik. Berikutnya adalah Bapak Arif Samangan, pemilik usaha toko material kelontong dan isi ulang air mineral. Usaha sejak tahun 2005 di daerah Cilacap. Bapak Arif, silakan. Oh ya, ini saya tahu kepanjangannya nama Bapak, seharusnya Bapak Ali Batasa Jimhal ya Pak ya. Baik Pak, luar biasa Bapak. Berikutnya adalah Bapak Sidik Ikhwansa, pemilik usaha Kapten Klub Pelatihan Kapal Persiar di daerah Gamping, Sleman, Yogyakarta sejak tahun 2009. Bapak Sidik, silakan berdiri. Oke. Bapak Sidik sudah sering berlayar Pak? Sering Pak ya? Ajak-ajak saya Pak kalau berlayar ya. Baik, berikutnya adalah Bapak Wianto, pemilik usaha bakso Pak Kimin sejak tahun 2002 di daerah Banjarnegara. Bapak Wianto mana Pak Wianto? Wah, ini masih muda sekali, ini sudah usaha. Ini Pak Kimin itu nama bapaknya atau nama bapak ya? Oke, diteruskan oleh Pak Wianto sendiri ya. Oke. Baik. Berikutnya adalah Bapak Sujatmiko, pemilik usaha Cahaya Gordin sejak tahun 2004 di Bantul, Yogyakarta. Tadi Pak Sujatmiko mana Pak? Wah ya, Pak Sujatmiko luar biasa nih. Gordin juga lagi bisnis yang sangat luar biasa Pak, ramai terus. Apalagi pelanggannya masih banyaknya ibu-ibu kan? Ibu-ibu itu bosenan orangnya, betul nggak? Sebulan Gordin ini pengen ganti. Wah ini hebat bisnisnya. Baik, selanjutnya adalah Bapak Saiful Muklis, pemilik usaha rumah potong ayam Barokah dan warung bakso Sogi di daerah Sleman sejak tahun 2004. Bapak Saiful Muklis, silakan berdiri Bapak. Rumah potong ayam. Sekarang tiap hari berapa Pak ayam yang dipotong? Berapa Pak? 1.500, luar biasa, hebat. Sehari 1.500, luar biasa Pak. Baik, ada bakso rasa ayam Pak? Gak ada Pak ya? Daging semua tetap ya bahasanya ya. Oke. Baik, berikutnya adalah Bapak Nadmin Marsigi, pemilik usaha UD Pangudi Luhur di daerah Manyaran, Kelangkor Manyaran sejak tahun 1990. Usahanya itu di bidang hasil bumi ya. Bapak Nadmin, silakan berdiri Pak Nadmin. Boleh tahu Pak, hasil buminya apa aja Pak? Macam beras, jagung, kedelai. Beras, jagung, kedelai, luar biasa. Bagi kedelai pada saat harganya naik pasti Bapak itu dapat untuk Pak. Oke, sukses Pak, luar biasa. Terima kasih Pak Nadmin. Baik, berikutnya adalah Bapak Tunggul Widodo, pemilik usaha toko intermedia bidang komputer, perdagangan jasa sertifikat percetakan sejak tahun 2006 di daerah Purworejo. Bapak Tunggul Widodo, wah, nama Pak Tunggul, usahanya pasti unggul, setuju ya Pak? Oke. Baik, berikutnya adalah Bapak Wisnu Fajar Hidarto, pemilik usaha pemancingan dan rumah makan Sego Wiwit sejak tahun 2008 di daerah Sleman. Pak Wisnu yang mana Pak Wisnu? Wah, ini nih pemancingan. Jadi kita habis mancing, langsung goreng di tempat Pak, gitu Pak? Boleh goreng, boleh bakar Pak ya? Oke, saya dengar ini katanya sudah terkenal sekali Pak, selalu ramai ini restorannya, betul ya Pak? Amin, boleh. Baik, berikutnya adalah Bapak Rahmat Kurniawan, pemilik usaha Lumpia Boom. Waduh, ini meledak ya Pak ya? Oke, dan sejak tahun 2005 di Purwokerto Banyumas. Bapak Rahmat, ada Bapak Rahmat Kurniawan? Oke, gua belum hadir ya, baik. Selanjutnya, oke. Sudah cukup, oke, tepuk tangan yang mulia buat bapak-bapak semua para peserta Akademi Siaga Niaga. Akademi UMKM Siaga Niaga maksud kami. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak MC yang ganteng ini. Terima kasih. Kamu selamitan deh. Hati-hati nama dia ya, dimintain gratisan hotel, teh kerupuk, pecel, ya. Oke, jangan deket sama dia ya. Oke, baik, terima kasih Andika. Tepuk tangan dulu Andika dulu dong. Kenalan yang luar biasa yang sangat suka. Oke, saya dari waktu itu mahasiswa yang di luar tadi nanya yang sebelah sana tuh. Ini masih single apa enggak? Tuh mereka yang belakang tuh nanya semua. Oh sudah menikah, maaf sudah menikah. Sudah agak global ya, maaf. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih. Itu adalah profil Anda yang kami kumpulkan. Dan mudah-mudahan hari ini kita semua bisa tambah akrab karena sudah mengenalkan masing-masing. Baik, kita hampir memasuki acara terakhir untuk pembukaan pada hari ini. Dan untuk itu kami persilakan kepada para peserta untuk berfoto bersama dengan Pak James, Pak Wihana dan juga Pak Eduardus Tandilin dan juga para ibu pengajar dan bapak pengajar. Silakan. Oke, kami persilakan fotonya di mana Mas Dika?
di depan ya. Oke, Bapak-bapak kami silakan untuk turun ke bawah ya. Ini Mas Alif dari Cilacap ya. Priyen kabarnya Rika sehat. Ya, ngapa-ngapa kalau Cilacap di juara Kebumen? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi kapan datang semalam? 11 ya. Oke, baik. Yuk kita semuanya sama-sama foto bersama Bapak Ibu semuanya yang berkaos merah. Oke, ini adalah program nasabah kita. Sampai hari ini dan kedepannya pasti akan insya Allah akan lebih baik ya Bapak Ibu ya. Silakan Pak. Di atas juga bisa mungkin ya, di atas ya, betul kelihatan supaya kelihatan semua. Bapak Ibu silakan Pak Sumiono dan Ibu Indah ya, silakan Pak Sumiono, Ibu Indah dan Ibu Sari betul ya? Oke, ya. Siapa lagi yang belum saya? Pak Hari, silakan Pak Hari. Oke. Pak Ari, Pak Flori silakan bergabung bersama di depan untuk foto bersama. Ya, tunggu Mas ya. Baik, semuanya kita akan berfoto bersama. Ini adalah salah satu bukti, ini adalah karena ini adalah acara pertama pelatihan, jadi Anda merupakan salah satu sejarah dalam CMB Niaga. Gitu ya. Oh yang belakang, oke yang belakang diisi lagi. Biar imbang ya. Kita hidup harus balance ya, antara kanan dan kiri. Mungkin ada musik-musik supaya lebih segar ya, baik. Oke. Lupa ya Mbak ya. Oke, senyum ya Pak ya, yang bahagia jangan. Oke, lupakan usaha di rumah ditinggalkan, pasti ada yang mengelola kan? Oke, 2 hari Anda di sini balik ke sana usahanya, insya Allah usahanya tambah maju, tambah naik. Oke. Coba ini diingat-ingat lagunya karena nanti pada akhir acara akan ada lombanya ini jingle mikro lanjut semi Niaga ya. Coba liriknya dihafal. Sudah? Oke. Satu lagi. Sudah. Terima kasih tepuk tangan untuk Anda semua Bapak Ibu. Terima kasih kami usahakan untuk kembali ke tempat. Oke, baik. Dengan demikian kita akan mengakhiri acara pembukaan pelatihan usaha Akademi UMKM CMB Niaga. Silakan Pak Wihana, Pak Edwardus, Pak James. Bapak Ibu Hormati, demikianlah acara pembukaan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan untuk itu kami silakan kepada rekan-rekan peserta Bapak Ibu nasabah kembali ke kelas yang ada di tower Pertamina di lantai 3. Dan untuk itu ada Bapak Ibu yang ada di depan, Pak James, Pak Wihana dan juga Pak Edwardus tetap bersama dengan kita karena kita akan segera masuk ke acara selanjutnya adalah press conference. Terima kasih, tepuk tangan untuk Anda semua. Saya Heri Kurniawan mengucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kalau kita untuk berdiri, khususnya bagi peserta, nanti akan kita bimbing untuk masuk ke dalam ruang kelas. Baik, nanti ada para asisten. Silakan Bapak yang cantik-cantik di sana dekat pintu akan mengarahkan ke ruang kelas. Baik. Bagi rekan-rekan wartawan, nanti kami minta dulunya maju ke depan, isi kursi-kursi yang bagian depan. Terima kasih.
Baik, kami minta dengan hormat rekan-rekan wartawan untuk pindah ke kursi depan. Untuk acara press conference akan kami serahkan kepada Bapak Dedi Hasibuan selaku Media Relationship PT Bank Seminyanda. Kami silakan Pak Dedi. Thank you Mas Andika. Baik, kepada teman-teman wartawan kami mohon untuk pindah duduk ke bagian depan supaya press conference segera bisa kita mulai. Kami mohon di sini Mas dan Mbak, monggo biar dekat dengan narasumber kita. Silakan. Ya, di depan. Ya, kembali kami sampaikan kepada teman-teman wartawan yang masih di belakang, kami mohon ke depan supaya acara bisa segera kita mulai. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Setelah tadi kita menyaksikan acara peresmian Akademi UMKM SMB Niaga, saatnya sekarang kita masuk kepada sesi press conference kepada teman-teman wartawan yang mungkin ingin menggali lebih jauh mengenai program atau akademi ini, sejauh mana harapannya. Dan pertama-tama kami juga merasa berbahagia Pak James, Pak Prof, bahwa selain dihadiri oleh teman-teman dari wartawan Yogyakarta dan sekitarnya, acara press conference kita ini juga dihadiri oleh teman-teman wartawan dari Jakarta. Jadi kami ucapkan selamat datang di Yogyakarta. Baik, untuk narasumber rasanya tidak perlu kami perkenalkan kembali karena tadi sudah teman-teman juga menyaksikan. Cuma mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa hadir di tengah-tengah kita senior officer dari CMB Niaga area Jawa Tengah dan Mas Flori atau Mas Agung, boleh berdiri mungkin Mas? Iya, terima kasih. Baik, untuk press conference ini akan kita bagi ke dalam beberapa sesi. Sesi awal kita mulai dengan 3 pertanyaan pertama, ya. Jadi sebutkan nama, asal media dan juga pertanyaan kira-kira ditujukan kepada Pak James, Pak Prof dari P2EB. Ya, kami persilakan untuk sesi pertama 3 pertanyaan, kami mohon. Ya, Pak. Boleh dimulai dengan Mbak Esther dulu ya. Terima kasih, selamat pagi. Saya Esther Roki dari Koran Indonesia Daily. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan sedikit saja. Dari sisi bisnis sebenarnya peluang UKM itu cukup besar. Karena pertama jumlahnya cukup besar. Terus tadi dibilang oleh Profesor bahwa melewati krisis yang dalam tahun 98 juga ternyata ini merupakan bisnis yang ideal dan tidak membutuhkan banyak subsidi ya. Karena kalau kita lihat tingkat bunganya juga cukup bagus ya, hampir 22%, 23-24%. Sementara kalau korporasi itu mungkin 12-13%, tapi saya minta SMP kira-kira berapa sih? Yang kedua juga resikonya tidak mungkin menyebar ya. Jadi kalau misalnya ada kredit macet juga kan tidak langsung kolaps gitu. Mungkin kalau untuk konglomerasi kredit macet mungkin langsung kolaps. Satu lagi saya ingin menanyakan, kan ada ketentuan dari BI ya, bahwa itu menuju minimal 20% harus diberikan keluhan. Ini sebenarnya suatu obligation atau memang sebenarnya bisnis yang menggiurkan, bisnis yang menggiurkan. Terus kira-kira kalau kita lihat bahwa kredit kan sudah meningkat cukup tajam dari bulan Juni, sekarang sudah 7,5%. Nah itu kira-kira dampak bisnisnya terhadap kinerja perbankan secara umum, mungkin siapa ada ya tahun 2014 itu kira-kira gimana dan kira-kira nyiasatnya gimana?
mau memperlebar UKM ini supaya majunya besar ya. Baik, kita tunggu penanya berikutnya. Mas Habib. Ya, Mas Tommy silakan. Terima kasih. Buat Pak James, mungkin langsung aja Pak. Yang pertama, kenapa sih alasan dari CIMB Niaga untuk melakukan pelatihan di Jogja? Kira-kira ada hal apa yang istimewa tentang Jogja, terutama UKM-nya? Yang kedua Pak James, ada kaitannya juga sebelum mengadakan pelatihan seperti ini, kira-kira kriteria apa yang dasari atau yang dipakai dari CIMB untuk menggelar acara ini? Yang ketiga Pak James, sekarang kan bisnis di UKM sangat ketat ya, sampai di pasar-pasar terutama di pasar tradisional di Jogja itu banyak banget ABCD. Kira-kira kiat atau strategi apa yang bisa dipakai CIMB untuk menangani persaingan ini Pak James? Ya, terima kasih. Baik, mungkin kita langsung minta narasumber untuk memberikan jawaban seperti tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama mungkin dari Esther ya, mengenai tingkat bunga di UMKM ya. Mungkin dikoreksi sedikit ya teman-teman, kebetulan ada di sini. Seingat saya kalau UMKM CIMB Niaga relatif tidak setinggi yang disebutkan, kami masih di bawah 20%. Nah, tetapi memang menangani UMKM cukup unik karena overhead cost-nya juga sangat tinggi. Jadi biasanya walaupun kelihatan kita charge tinggi, tetapi biaya operasionalnya sangat tinggi juga. Untuk sebuah gambaran kita aja, kalau tadi disampaikan profilnya, kalau di yang namanya konvensional, setiap bulan debitur itu langsung mengkredit rekeningnya beliau di bank, kemudian bank langsung mendebit untuk pembayarannya. Tapi kalau yang namanya UMKM, banknya itu mesti jemput, mesti melakukan pick up service satu-satu. Kalau kita nggak datangi, dia kadang-kadang lupa bayarnya. Nah, sehingga akibatnya biaya untuk pegawainya juga tinggi sekali karena mereka secara fisik mesti berkeliling, sehingga walaupun kelihatannya 20%, tetapi atau di bawah 20%, tetapi memang secara net marginnya kurang lebih akan jatuh-jatuhnya sama dengan konvensional. Nanti itu akan berhubungan dengan pertanyaan berikutnya memang. Tetapi memang betul resikonya relatif menyebar. Kita lihat tadi kan kecil-kecil jumlahnya dan banyak. Ya, jadi kita tidak, istilah kita concentration risk-nya tidak terpusat di satu debitur atau satu nasabah, sehingga kalau satu debitur itu nakal, bank itu nggak akan secara cepat menimbulkan non-performing loans yang besar. Kredit macetnya nggak akan langsung besar. Tapi kalau memang terjadinya secara kondusif, secara makro condition, memang ya tetap dia akan terkena dampaknya. Ketentuan BI 20% memang betul, tetapi memang dari dulu CIMB Niaga sudah ingin masuk di UMKM, tetapi kita masuknya dulu dalam bentuk kita sebutnya commercial linkage. Commercial linkage ini kita perkenalkan seingat saya dari tahun 2000 pada saat kami habis di TK. Nah, commercial linkage itu kita menggunakan kerjasama atau strategic partner, atau BI menyebutnya linkage program dengan para pelaku usaha, DPR, koperasi dan sebagainya. Kami merasa setelah kami berjalan kurang lebih 10 tahun lebih, hampir 12 tahun, ini waktunya untuk kita langsung. Ini merupakan tahapan lanjutan dari apa yang sudah kami bina sejak tahun 2000-an kurang lebih ya. Jadi kebetulan BI-nya pun mensyaratkan 20%, tapi ini sudah sejalan. Karena kalau Ibu ingat, membangun yang namanya bis mikro itu cukup panjang dan agak berliku-liku. Jadi memang bank itu mesti siap, baik secara financial system maupun organisasinya, baru dia bisa masuk. Kemudian BI rate sudah 7,5% kemarin. Bagaimana target 2014? Kalau ini saya akan sangat jujur, kalau UMKM menaikkan bunga tidak gampang, Bu, karena mereka tidak mengenal tingkat bunga lending. Sebenarnya yang kenal tuh Ibu, malah 19 itu Ibu yang kenal. Kalau mereka bukan bunganya, mereka cicilannya. Berapa cicilannya satu bulan? Misalnya satu bulan itu dia mesti bayar katakanlah 100.000. Nah, dia tahunya 100.000 aja, 100.000 selama 3 tahun, bunga BI-nya naik 7,5 atau apa, kan pokoknya 100.000 gitu. Nah, akibatnya bank itu mesti pintar-pintar di dalam menyiapkan pendanaannya.
supaya jangan si nasabah UMKM itu begitu BI rate naik tiba-tiba dinaikkan. Itu bedanya dengan kalau kita masuk ke pembiayaan yang besar, begitu bunga naik kita bisa adjust. Kalau mereka, ya bayangkan saja income-nya kan sangat ngepas dan mereka sudah hitung secara detail berapa yang mereka mampu untuk bayar per bulan. Tiba-tiba banknya naikin 1%, naikin lagi 0,5%, tapi dia malah nggak bisa bayar. Jadi di sini bisnis unitnya agak lain. Jadi tingkat bunga naik biasanya UMKM agak marginnya agak tergerus. Nanti kita akan membalik lagi kalau pinjaman itu sudah jatuh tempo, sehingga pada saat ada pinjaman baru kita bisa melakukan penyesuaian. Itu yang saya kira yang dari saya. Mungkin yang berikut ada dari Pak Tommy yang mengenai pelatihan di Jogja. Ini memang kami melihat kalau Jogja debiturnya cukup beragam dan cukup banyak besar, dan kebetulan kita juga memiliki partner UGM yang kerjasamanya dengan CIMB Niaga sangat baik. Kita tadi ngobrol, rasanya kerjasama dengan CIMB Niaga itu sudah mungkin lebih lama dibandingkan saya bekerja di Niaga sendiri gitu. Jadi saya hanya meneruskan saja nih apa yang sudah dibina oleh senior-senior saya dari dulu. Ini kita lebih mudah untuk melanjutkan. Jadi ada kemudahan partnership, dan kebetulan juga memang secara customer base kita cukup kuat di daerah Jawa Tengah. Itu sebabnya kita pilih yang di daerah Jawa Tengah. Kriteria yang dipakai saya kira itu standar, itu hanya sepanjang dia debitur kita dan cukup baik pembayarannya dan lancar dan sudah cukup loyal. Kalau lihat di sini kan rata-rata kalau Bapak perhatikan mereka menjadi nasabah kita semenjak UMKM atau mikro itu dibuka. Kita memulai mikro ini kurang lebih 4 tahun lalu. Kalau dilihat ada yang sudah 4 tahun semua rata-rata yang mereka datang. Jadi yang cukup loyal kepada kita itu yang pasti kita kembangkan. Yang terakhir mengenai bisnis UKM sangat ketat. Kalau saya melihat ini antara saya senang tapi sangat khawatir. Kenapa? Itu cuma menunjukkan satu, kalau bisnis itu ketat berarti banyak pemain yang masuk. Artinya bisnis itu bagus. Nah kalau bisnis itu bagus berarti banyak pelaku-pelaku usaha yang sudah bankable. Nah kalau banyak yang bankable artinya dulu pembelajaran kita berhasil. Karena misi mikro itu nggak melulu mencari uang dari nasabahnya, tetapi juga ada unsur sosial, itu mengajarkan dia. Kita berharap tahapannya tuh begitu dia belum bankable kita datang, dia menjadi debitur mikro bankable. Kalau dia sudah berhasil jadi mikro bankable, dia naik pangkat menjadi istilah kita nasabah kecil. Makanya kita namanya kan UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Dari mikro dulu agak besar dia menjadi kecil, kecil agak besar menjadi menengah, menengah agak besar lagi kita biasanya menjadi nasabah komersial. Nah, nasabah komersial lebih besar lagi menjadi nasabah korporat. Kalau nasabah korporat lebih besar lagi dia go public. Kalau sudah semakin banyak orang yang masuk di mikro, artinya sudah semakin banyak kandidat-kandidat pengusaha tersebut dari mikro akan naik ke kecil. Dan itu buat kita nggak apa-apa. Soal dia masuk ke bank CIMB Niaga atau bank lain, nggak apa-apa. Saya sebulan lalu tuh ke Sleman, ke BPR Sleman. BPR Sleman itu kebetulan saya nggak sebut namanya lah, pokoknya daerahnya di BPR Sleman sana. Itu mereka banyak juga mengambil debitur X mikro kita yang sudah membesar. Buat saya senang aja karena itu adalah bagian dari pembelajaran kita kepada masyarakat. Justru teman-teman saya di mikro ini yang semakin berat karena mereka harus lagi nasabah baru untuk besarkan terus. Ini adalah bagian dari kesinambungan kita kok memang untuk melakukan memberdayakan pengusaha mikro. Mudah-mudahan terjawab semua pertanyaannya. Bapak dan tambahkan. Saya cuma menambahkan sedikit saja. Jadi kerjasama ya dulu masih Bank Niaga, sekarang CIMB Niaga itu sudah lama dengan UGM, dan buktinya bahwa satu-satunya bank swasta yang ada di kampus UGM itu CIMB Niaga. Yang lain itu semua plat merah. Ya, yang bukan plat merah hanya CIMB Niaga. Nah, saya kira terus terang saja memilih UGM
menurut saya mestinya juga ada kriteria dari CIMB Niaga ya, karena kita mempunyai visi ya universitas kerakyatan. Ya, kita di sini ada ya khusus mengenai pusat studi ekonomi kerakyatan. Ya, saya kira ini akan dikembangkan dan memang kita akan selalu membantu rekan-rekan mulai dari usaha mikro, diharapkan akan tumbuh menjadi menengah dan suatu saat mungkin corporate. Jadi kalau tadi ada perbedaan tingkat suku bunga ya antara ya mikro dengan corporate, saya kira salah satu yang nanti bisa memacu bapak-bapak supaya jadi corporate nantinya suatu saat ya, amin. Ya, sehingga akan bisa bersaing dengan tingkat suku bunga corporate. Jadi ini yang memang tadi dikatakan. Hal yang lain saya kira memang di dalam kita menjalankan bisnis mungkin ya, kami sebagai tenaga pengajar juga menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu ya, yang sebenarnya mereka yang akan sebagai pelaku bisnis itu mudah-mudahan nanti di dalam kelas kita bisa sampaikan supaya mereka nanti juga bisa menularkan ini kepada yang lain, karena semakin banyak ya orang Indonesia yang lebih mengerti mengenai bank ya, karena sekarang kalau kita melihat bahwa pemerintah mencanangkan mungkin ada branchless bank ya, jadi ini persoalan utamanya itu karena financial inclusion kita masih sangat rendah sekali, sehingga wacana seperti ini saya kira tentunya kita meminta juga teman-teman tidak hanya dari bank tetapi pelaku-pelaku yang saya kira sudah mengerti itu akan bisa menularkan kepada yang lain ya. Jadi saya kira ini nanti terjadi efek multiplier, jadi dari ya usaha UKM ini akan berkembang menjadi usaha besar ya, dan otomatis kita harapkan ini akan memberikan manfaat ya kepada bangsa dan negara. Jadi saya kira itu yang mungkin bisa saya tambahkan. Jadi mungkin teman-teman wartawan sendiri pun saya kira mungkin selalu untuk menyampaikan ini, mensosialisasikan juga kepada banyak ya penduduk kita yang belum tersentuh oleh bank. Ini juga mungkin menjadi perhatian kita, dan bahkan pembelajaran untuk lebih memahami bidang keuangan atau yang kita sebut dengan financial literasi. Nah, kalau kita bisa meningkatkan ini, saya yakin semua penduduk Indonesia akan ya tidak lagi terjebak oleh ya hal-hal yang berkaitan dengan penipuan di bidang keuangan. Jadi saya kira ini juga mungkin pada kesempatan ini, walaupun tidak ada kaitannya dengan pelatihan kita hari ini, tetapi saya kira mungkin bisa saya sampaikan juga kepada rekan-rekan wartawan. Saya kira itu mungkin tambahan dari saya. Saya singkat saja. Jadi tadi pertanyaan menarik ya. Jadi kalau kita bicara layanan perbankan, financial intermediary untuk melayani UMKM, ini approach kami ini tidak hanya bicara secara teori saja ya. Ada aspek non teorinya. Tidak bicara dari sisi pasar, tapi juga non pasar. Ya. Apa yang kami maksud? Karena memang perilaku UMKM itu juga sangat ketat dia terhadap isu-isu atau faktor-faktor yang saya sebut ada faktor sosial, budaya, kemudian faktor-faktor kedekatan, faktor-faktor jarak, faktor-faktor akses, faktor-faktor pendidikan yang dikatakan Profesor Ted ya, financial literacy. Tapi sebagai contoh sukses banyak UMKM di Bali misalnya itu, approach-nya juga tidak bicara pasar ya, tidak bicara pasar, artinya bicara tentang 5C, karakter, capacity, kondisi kultural, tapi juga bagaimana hubungan itu dibangun atas dasar social trust gitu ya, kesamaan sosial, ada sanksi sosial, ada aturan sosial ya, budaya dan lain-lain. Nah ini yang harus kita gali, setting the new paradigm untuk mendorong UMKM itu tumbuh gitu ya. Nah kebetulan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kita coba itu aspek pasar non pasar. Kita nggak bicara neolib, kita nggak bicara pasar, tapi ada faktor-faktor lain yang melekat pada pasar itu, yang sangat kontekstual pada masyarakat setempat ya. Jogja, kita punya masyarakat Jogja, kita masyarakat pantai, kita punya masyarakat perkotaan, kita punya masyarakat pegunungan dan seterusnya. Nah, nilai-nilai informal itulah yang harus kita akomodasi di dalam approach ini ya.
memang CMIB yang strategi corporate menuju micro ini juga ada shifting paradigm itu tidak gampang gitu ya untuk mengelola, karena ada biaya-biaya transaksi tadi ya, biaya-biaya transaksi untuk yang pergeseran dari fokus tadi. Mungkin itu, jadi saya tambahkan hanya approach tadi. Mudah-mudahan nanti di diskusi di kelas juga dibahas itu ya, proses neolib, non neolib, market non market ya, formal informal gitu ya. Ini sangat menarik karena itulah kekayaan UMKM ya, karakteristik dari UMKM. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Kami persilakan kembali pada teman-teman. Ya, silakan. Mas Adit. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Aditya Himawan dari Kuantan. Pertanyaan pertama saya adalah ini kan judul pelatihannya adalah pelatihan UMKM. Cuma kalau saya mendengarkan paparan dari Pak James tadi, untuk yang tahap ini sepertinya fokus pada pengusaha mikro dulu ya. Nah, apakah memang secara jangka panjang pelatihan ini hanya menyasar pengusaha mikro saja, ataukah tahap-tahap selanjutnya juga akan melebarkan ke yang kelas menengah, kecil dan menengah gitu. Terus kan tadi Pak James menyebut bahwa debitur mikro ini 15.000 orang seluruh Indonesia, dan itu tidak mungkin semuanya diberikan pelatihan. Artinya target jangka panjang CMB Niaga sendiri dari 15.000 orang itu yang akan dilatih ini berapa persen dari itu. Terus ini kan ada saat ini ada 350 mikro yang beroperasi di 200 kota. Nah, apakah pelatihan ini akan digelar di keseluruhan kota itu, ataukah dipilih sebagian kota-kota yang tingkat pertumbuhan kredit mikronya tinggi, ataukah sebaliknya dipilih tingkat yang pertumbuhan kredit mikronya rendah sehingga perlu diberikan penguatan melalui pelatihan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adit. Selanjutnya, ya silakan Mbak. Selamat pagi Pak, saya Febri dari Universitas Indonesia. Ini menyambung pertanyaan Mas Adit sama Mbak Esther terkait ini. Saya akan mengutip data dari Bank Indonesia Pak, kalau per Agustus ini menurut saya menarik. Per Agustus itu kalau untuk kredit bank swasta dia sekitar 70% itu mengarah ke usaha menengah kalau untuk UMKM-nya Pak. Mungkin sekitar 100-an triliun mengarah ke usaha menengah untuk bank swasta. Nah, ini menarik ketika CMB Niaga kemudian menyasar ke usaha mikro melalui pelatihan ini. Nah, yang saya pengen tahu, kalau untuk profilnya dari CMB Niaga sendiri, dia butuhnya UMKM sekarang ini berapa persen yang kecil, menengah, dan kemudian mikro. Dan saya pengen dielaborasi untuk mungkin profil resikonya Pak sama non-performing loan-nya. Kalau untuk mikro dibandingkan dengan usaha menengah dan usaha kecil itu seperti apa Pak? Apakah memang melalui pelatihan ini mungkin bisa ditekan NPL-nya? Karena menurut Bank Indonesia juga segmen UMKM ini sendiri menyumbang NPL yang lumayan signifikan peningkatannya. Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Febri. Selanjutnya, ya baik, kita jawab dulu dua penanya ya. Silakan Pak James. Mungkin yang pertama ke Mas Aditya ya dari Kontan. Nih, pelatihan UMKM memang betul namanya UMKM, tapi memang fokus kita di mikro. Karena biasanya untuk yang menengah ke atas bentuk pelatihannya tidak dalam bentuk, biasanya tidak formal seperti ini. Tapi kita biasanya melakukannya dalam bentuk seminar atau knowledge, pemberian knowledge tentang macro condition. Jadi biasanya dalam cluster yang lebih kecil kita panggil ekonomis atau kita panggil pembicara yang baik tentang leadership atau tentang management. Kemudian kita lakukan semacam 2 jam atau 3 jam discussion atau updating tentang kondisi market. Jadi, tapi kalau untuk mikro memang agak unik karena tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi buat kami 2 hari itu udah lama sekali untuk bisnis. Jadi 2 hari ini khusus memang mikro. Saya kira itu. Yang kedua, mikro sendiri tadi ada 15.000 memang betul. Bagaimana rencana besarnya? Kami sih inginnya ini berkelanjutan dulu lah. Kita belum bisa tentukan berapa persen karena bisnisnya growing. 15.000 per sekarang Pak. Saya sih prediksi tahun depan harusnya naiknya minimum 30% dari jumlah nasabahnya saja. Sehingga pelatihannya pasti nggak akan kekejar. Tetapi tahun depan kita rencana paling tidak kita akan melatih kurang lebih 280 pengusaha. Tujuannya ada semacam encouragement kepada society untuk mereka yang
menjadi semakin agresif atau semakin aktif dalam menambah knowledge mereka. Kemudian kalau Pak Ibu Febri mengenai kredit bank swasta, saya data BI-nya kebetulan saya nggak tahu data yang Anda ambil bulan apa, Agustus ya. Kalau yang profil kita sendiri, kalau di CIMB ya memang kan kita cukup rata. Kita kan punya paling tidak ada 4 segmen bisnis ya. Segmen bisnis yang pertama kita sebut corporate banking, segmen bisnis yang kedua kita sebut dengan high end commercial, segmen bisnis yang ketiga kita sebut dengan consumer banking, segmen bisnis yang keempat kita sebut dengan SMME atau unit mikro kecil dan menengah. Nah, kalau dilihat dari pembagiannya hampir rata mereka. Kita berempatnya hampir rata. Sedikit lebih besar justru adanya, kalau saya nggak salah ingat, justru adanya di consumer. Karena dia kuat di mortgage dan kuat di auto loan. UMKM sendiri, kalau saya nggak salah ingat, total kita tuh hampir 25 triliun. Kalau saya nggak salah ingat angkanya. Ya, karena kita terdiri dari yang namanya small and medium enterprise plus yang namanya mikro. Jadi ini kurang lebih UMKM tuh 18% per tahun. Dari total portofolio kita, komersial 24%, consumer 19%, corporate 39%. Itu. Jadi, nah ke depannya kita harapkan pertumbuhannya malah harus di SME lebih besar. Karena kita mau mengejar juga 20% dari syarat BI tadi. Kalau kita tumbuhnya sama, kita akan tetap di 18%. Gitu. Dan NPL-nya kalau di kami kebetulan yang namanya SMM itu kecil, di bawah 2% NPL. Saya justru agak ragu tentang, apalagi mikro di bawah 2%, saya agak ragu apakah CIMB ini agak terlalu konservatif atau memang nasabah kita yang kita pilih itu memang kebetulan baik-baik. Karena biasanya kalau yang namanya di mikro itu secara history itu track record-nya NPL-nya agak tinggi gitu. Tetapi kita kebetulan sampai hari ini NPL-nya di bawah 2%. Jadi kita sangat bangga. Malah saya dapat input dari beberapa kompetitor, mereka mengatakan kalau debiturnya CIMB Niaga kita ambil sih, ambil aja, tenang aja, itu sudah melalui seleksi yang sangat baik. Saya antara bangga dan agak sedih karena enak sekali mereka nyarinya dari kita aja yang capek-capek seleksi gitu. Kita yang ngajarin. Jadi cukup baik, sampai hari ini cukup baik. Kita berdoa mudah-mudahan tetap bisa kita jaga secara baik. Pak Prof. Binana ingin tambahkan? Ya. Baik, kami buka mungkin ini termin terakhir kepada teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Kami persilakan. Ya, sepertinya sudah tidak ada ya, sudah cukup ya. Baik, rekan-rekan sekalian, baik Pak, silakan. Saya satu aja. Jadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di dalam rangka kita berkomitmen memberikan suatu solusi satu hari, one day solution. Kita berikan CSR. Hari ini kita memberikan CSR hasil penelitian. Tapi kita nanti ke depan juga membuka CSR sebenarnya konsultasi untuk UMKM. Kita sudah punya namanya corner UMKM. Kegiatannya dikontribusi oleh TNI itu dalam rangka riset gitu ya. Kemudian ada semacam potensi UMKM, tapi kita akan buka seperti dokter jaga ya. Jadi kami akan membuka setiap hari tertentu, para dosen nanti akan jaga didatangi para UMKM yang ada masalah gitu ya. Nah ini salah satu kepedulian fakultas dalam rangka mendiseminasi hasil-hasil riset, juga komitmen kepada kepedulian kepada masyarakat yang kita sebut dengan One Day Solution Program. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber dan khusus pada teman-teman wartawan kami ucapkan juga terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam kesempatan lainnya dalam press conference yang di lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.